Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Perempuan Bicara, masih bersama dengan Ibu Adna, Ibu Haji Andi, dan Dr. Ratna. Saya ke Ibu Haji Andi terlebih dahulu. Ibu Haji Andi, bagaimana Anda melihat kehadiran negara dalam pemenuhan hak guru honorer saat ini? Kalau saya lihat kehadiran negara itu cukup bagus, programnya cukup bagus. Cuma realisasinya belum sesuai yang diharapkan, perlu ditingkatkan. Program-program seperti apa yang Ibu Haji Andi katakan bagus yang disediakan oleh pemerintah, Bu? Program yang disiapkan ya seperti ini, adanya P3K, kita sudah cukup berban itu. Bahkan ada guru saya itu, yang dulu, yang waktu saya masih aktif, itu dia dulu P3K usianya sudah 57 tahun. Bayangkan jika dia berhonor sampai berapa puluh tahun, ya, jadi dia akan menikmati sisa 3 tahun sampai 60 kan sudah finish kalau guru. Iya, 60 tahun. Dan itu masih menjadi harapan guru honorer sampai kapanpun, begitu Ibu Haji Andi ya? Iya. Oke. Terkait dengan bidang kesejahteraan dan ketenaga kerjaan PGRI Kota Makassar, Bu Haji Andi, apakah Anda melihat atau mungkin sering mendengar keluhan-keluhan dari para guru hari ini? Seperti apa Anda mendengarnya? Iya. Biasa itu para guru honor juga datang di kantor mengeluh. Ya, terus biasa kita fasilitasi untuk menghadap ke dinas pendidikan. Bahkan kita baru audiens dengan Pak Wali tentang Laskar Pelangi, karena gajinya itu belum terbayarkan, tapi alhamdulillah sudah terbayarkan sekarang. Dan itu masalahnya bukan masalah tidak ada uang, cuma datanya yang berubah-ubah, yang bertambah terus. Pak Wali mau data yang real, jadi dia mau data yang pasti. Katanya kalau datanya pasti, langsung dia bayarkan, dan alhamdulillah sudah bisa bernapas lega para tenaga honorer untuk beberapa waktu. Tapi mereka masih berharap seandainya bisa ditingkatkan, kemudian tidak ditunda-tunda lagi. Itu harapan mereka, karena kan kita tahu sendiri bahwa kebutuhan sekarang itu setiap hari itu semakin meningkat, sementara penghasilannya itu saja. Sementara kita mau melihat bagaimana pendidikan itu bagus. Dan saya kira pendidikan akan bagus kalau gurunya juga terjamin. Bagaimana dia mau bisa membaguskan pendidikan kalau dia punya kesejahteraan minim, terlambat lagi. Ya, jadi itu tidak bisa dipungkiri. Mungkin dia datang, rajin juga ke sekolah, betul-betul saya lihat guru honor itu bersemangat karena dia menang di masa depan. Tetap semangat dengan ikhlas. Cuma mereka berharap jangan sampai ini semangatnya tinggal semangat. Jadi mereka ingin diperhatikan. Jadi kita ini kan seperti PGRI hanya organisasi. Ada lembaga pemerintah yang lebih berkompeten, dan memang itulah yang menentukan, beliau lah yang menentukan. Jadi kuncinya kalau di momentum Hari Guru ini sesuai temanya itu bahwa kita serentak berinovasi mewujudkan merdeka belajar, itu biar kita teriak-teriak itu. Kalau di satu sisi kita tidak ada realisasi untuk meningkatkan ini guru, utamanya kesejahteraannya, itu saya kira akan tinggal jadi mimpi mungkin. Iya, tapi alhamdulillah tidak akan juga, guru pasti akan mewujudkannya. Cuma butuh perhatian lebih dari sebelumnya. Itu harapan kita, Ibu Haji Andi. Itu mungkin kalau keluhan-keluhan dari guru honorer. Kalau guru PNS pada umumnya seperti apa, Bu Andi? Apakah Anda juga sering mendengar keluhan-keluhan dari para guru lainnya atau seperti apa? Kalau guru PNS itu biasa keluhannya, kalau sertifikasinya terlambat, dalam profesinya. Kalau itu dibayarkan sekarang itu per 6 bulan. Sedangkan dosen itu dibayarkan per bulan, ikut gajinya. Apa sih bedanya dosen dengan guru? Saya kira kalau tidak ada guru-guru di bawah, tidak ada juga mahasiswa dia akan ajar ini para dosen. Jadi mereka harapannya, kalaupun tidak bisa sama dengan dosen, kembali barangkali per 3 bulan lah, dan jangan terlambat.
Masih sama-sama soal keterlambatan baik guru honorer dan juga guru PNS, Bu ya. Baik, saya ke Dr. Ratna sebagai pengamat pendidikan, bagaimana kemudian peran negara dalam pemenuhan hak-hak guru honorer saat ini, Bu? Ya, terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah, apakah itu dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ataupun dengan program-program yang disediakan oleh pihak pemerintah, kita lihat sekarang bahwa ini adalah sesuatu hal yang betul-betul memang sangat mendukung di kesejahteraan guru pada umumnya, melihat adanya program-program yang disediakan oleh pihak pemerintah. Dan pemerintah, terutamanya Mas Menteri ya, Mas Nadiem, itu memang di samping meningkatkan kualitas kompetensi guru, juga memberikan kesempatan kepada guru untuk bagaimana supaya kita sebagai guru di samping ini juga memiliki jiwa entrepreneurship gitu. Jadi ada beberapa hal memang yang kita pemerintah memberikan kesempatan kepada guru untuk lebih kreatif dan lebih berinovasi. Jadi kita sebagai guru di sini memang harus betul-betul cepat tanggap, intinya gercep ya, gerakan cepat ya gercep Anti mager. Gerakan cepat itu untuk melihat peluang-peluang apa yang sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi sekarang gitu. Jadi kalau terkait dengan pengakuan pemerintah terhadap guru, utamanya guru honorer, itu sudah banyak program-program yang disediakan, mulai dari tadi P3K, kemudian ada Guru penggerak. Kemudian diberikan peluang menjadi fasilitator. Banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan sumber daya manusia ya, kemudian yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Karena itu sebenarnya yang menjadi masalah adalah kesejahteraan guru, itu yang menjadi lihat-lihat, yang menjadi keresahan guru, utamanya guru honorer. Dan bukan hanya pada guru yang honorer yang ada di negeri, tetapi swasta. Dan ini juga banyak lihat-lihat pembeda antara perlakuan dan pengakuan dari guru honorer negeri dengan guru honorer swasta gitu. Jadi ada bahasa-bahasa yang muncul ketika memang digandengkan antara guru honorer negeri dengan guru honorer swasta. Itu sebenarnya tidak bisa dipungkiri ya, banyak perlakuan dan yang merasa dirinya yang di swasta didirikan, bahkan ada yang sesuatu yang membuat guru merasa tidak nyaman dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, beberapa program memang program yang disediakan oleh pemerintah, misalkan di P3K ya, di P3K itu yang di gelombang pertama misalkan yang didahulukan dulu adalah negeri, ya, guru dan negeri. Maka ada sesuatu hal yang dirasakan oleh guru honorer yang ada di swasta. Jadi ini mungkin yang perlu ada peninjauan kembali, harus ada evaluasi, kemudian dilihat kembali apa yang menjadi bahan-bahan kajian di program, setiap programnya, di setiap program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu harus ada kajian kembali, harus ada tinjauan kembali dan dilihat apa yang harus dibenahi di situ sehingga tidak ada klaster-klaster pembeda antara yang di negeri dengan yang di swasta, yang di perguruan tinggi dengan yang di sekolah. Seperti tadi yang disampaikan Bunda, bahwasanya ada terkait dengan penggajian sertifikasi dosen. Ya, sebenarnya memang harus seperti itu, harus disamakan antara yang di perguruan tinggi dengan yang di sekolah. Karena intinya adalah kita di sini hadir
kita di sini hadir sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Oke, baik. Seperti itu. Baik, saya ke Ibu Atna. Ibu Atna, seperti apa kemudian PR-PR dari pemerintah ini untuk pemenuhan hak-hak utamanya seorang guru dan guru honorer? Iya. Jadi PR pemerintah ini untuk saat ini sangat besar. Iya. PR pemerintah itu harus menyelesaikan dan menuntaskan tenaga honorer di Indonesia. Baik di negeri maupun di swasta. Kami paham betul bahwa ada aturan yang mengikat. Ada aturan yang mengikat antara guru negeri dan guru swasta. Aturan itu ada di Menpan RB. Jadi Menpan RB itu mengaku bahwa aturan itu untuk pengangkatan memang tenaga honorer. Jadi kategori tenaga honorer itu adalah guru yang mengajar di naungan pemerintah. Nah, ini. Untuk di naungan swasta itu yayasan yang memegang. Ya, jadi dia tetapi tetap menerima dana bos. Tetap menerima dana bos dari pemerintah. Disinilah tadi seperti yang diungkapkan oleh Ibu Doktor bahwa diusahakan tidak ada kesenjangan antara guru swasta dan negeri karena sama-sama mencerdaskan anak bangsa dan sesuai dengan dasar negara kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang perlu harus ditinjau oleh pemerintah. Itu tugas pertama pemerintah yang paling berat adalah menyelesaikan tenaga honorer. Dan ini target sampai 2023. Itu harus selesai. Makanya sekarang pemerintah menggenjot bagaimana tenaga P3K ini bisa masuk dalam tataran itu. Tetapi ada muncul permasalahan. Saat ini tuh muncul permasalahan dari tenaga-tenaga honorer kita yang masuk dalam P1, P2, dan P3. Iya. Di mana P1 ini mereka ada beberapa teman yang sudah mendapatkan penempatan. Tetapi ada juga yang belum. Nah, ini. Kemudian yang kedua, untuk tahap kedua, untuk tingkat provinsi, itu belum menerima SK yang lulus di tahun 2021. Tahap 2. Iya, tahap 2 kemarin ini sampai hari ini juga belum menerima SK P3K. Nah, itu padahal tahun 2021. Sedangkan sampai hari ini kita belum terima SK ini. Iya. Jadi status kita sekarang yang sudah lulus itu masih berstatus honorer di Dapodik. Nah, ini. Padahal sudah lulus P3K ya sudah dinyatakan lulus ini. Nah, ini juga menjadi tugas dan PR. Entahlah, saya tidak tahu apakah di dinas entahlah, ini pemerintah kita serahkan ke pemerintah. Khususnya di dinas pendidikan baik tingkat pusat maupun tingkat provinsi. Untuk daerah itu sudah menerima. Jadi daerah untuk khusus Kabupaten Maros itu untuk pemerintah daerah, teman-teman sudah menerima SK. Jadi yang diatur oleh Otoda, SD, SMP, TK itu sudah menerima SK untuk tahap 1 dan tahap 2. Tapi untuk tingkat provinsi, tenaga honor di guru itu lulus 2021, tapi sampai hari ini untuk tahap 2 belum mendapatkan SK. Belum ada SK. Sekarang pemerintah sibuk dengan P1, P2, P3. Ini yang menjadi juga pertanyaan besar juga buat kami dari organisasi profesi, bahwa oke lah mengejar target, mengejar target sampai tahun 2023 karena diberikan kesempatan sampai tahun 2023. Tetapi ada hal yang mungkin perlu disikapi, diselesaikan. Kenapa? Karena kami yang 1.750 ini di tahap 2 untuk naungan provinsi tenaga guru itu belum memegang SK sampai sekarang. Ini itu yang pertama harus diselesaikan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga adalah tenaga swasta. Nah, inilah yang terkadang membuat teman-teman beranggapan bahwa biarpun kita mengajar di swasta, kita adalah tenaga honorer. Bukan seperti itu. Jadi tenaga honorer, persepsi Menpan RB itu bahwa tenaga honorer adalah tenaga yang mengajar pada naungan pemerintah. Ini tenaga honorer. Tetapi persepsi yang ada di teman-teman tenaga guru itu mereka tidak paham. Entahlah, saya tidak tahu apakah mereka tidak paham atau mau diberlakukan sama dengan
teman-teman yang mengajar di negeri. Oke lah, perlu mungkin regulasi. Iya, ini pertanyaannya, perlu regulasi aturan yang menyatakan bahwa tenaga guru yang mengajar di naungan swasta itu harus diperhatikan dari titik keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar mereka sejajar dengan tenaga guru yang berada di pemerintahan. Dibuatkan regulasi aturan. Ini. Kemudian yang keempat, banyak sekali nih. PR pemerintah nih banyak sekali nih. PR pemerintah. Terkait mengenai tenaga guru penggerak. Jadi ada guru penggerak yang seperti tadi yang diungkapkan oleh Bu Dokter ya, Bu Dokter, terkait mengenai guru penggerak ini, perlu juga barangkali ada persamaan. Maksudnya persamaan di sini bahwa praktik penggerak itu diseimbangkan dengan guru penggerak. Jangan ada praktik penggerak yang sudah lolos, kemudian mereka disuruh mengantri. Disuruh mengantri, ini tenaga guru penggerak ini. Sedangkan program pemerintah, Mas Nadiem, itu menggenjot bagaimana program guru penggerak ini bisa secepatnya agar bisa kita bagaimana menargetkan program kurikulum Merdeka Belajar itu sudah dilakukan oleh semua sekolah. Tapi tenaga praktik ini yang sudah lulus, bayangkan kalau tenaga praktik yang sudah lulus, itu mereka tidak dipakai pada program guru penggerak. Dengan alasan bahwa ada kuota yang sudah ditetapkan. Ya, ada kuota yang sudah ditetapkan. Entahlah, saya tidak tahu apakah itu karena mengenai anggaran atau apa, kami tidak tahu. Karena kita duduk di sini, bagaimana menyuarakan tenaga honor satu saja sebenarnya, untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman tenaga honor. Tetapi bagaimana mencerdaskan anak bangsa ke depan itu harus berbanding lurus dengan apa yang harus diberikan oleh pemerintah. Sama kalau kita mau lihat di Jepang. Di Jepang itu kan, mohon maaf, kita mungkin masih negara maju ya. Kita mungkin Indonesia masih negara maju ya, negara berkembang ya. Ini sudah sekian tahun ini kita stuck di negara berkembang, sedangkan sumber daya alam kita itu sangat luar biasa. Bagaimana agar supaya sumber daya manusia juga itu bisa ditingkatkan, dikembangkan, digunakan untuk bisa bagaimana mencerdaskan anak bangsa berbanding lurus dengan kesejahteraan yang dituntut oleh pemerintah. Kan sekarang pemerintah menuntut ya. Iya, maksudnya itu menuntut di sini bahwa bagaimana agar supaya digenjot. Digenjot bekerja. Oke, kami bekerja. Tetapi tolong berbanding lurus tuntutan pemerintah dengan apa yang diberikan kepada kami. Itu seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita semakin seru. Tapi setelah pesan berikut ini, pemirsa tetap bersama. Kemudian kita ini perempuan,